Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Freddy Kromel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi perkuliahan selama semester 6 di mata kuliah Strategi Daya Saing Nasional. Di sini kita mulai dengan definisi dulu. Hubungan antar negara berlangsung dalam setting politik dan ekonomi. Dalam setting politik, kebijakan sebuah negara ditujukan untuk meraih kekuasaan dalam artian pengaruh dan kemampuan militer sebesar mungkin terhadap negara lain. Dalam setting ekonomi, kebijakan sebuah negara berdasarkan perspektif merkantilisme, nasionalisme ekonomi ditujukan untuk domestiknya sendiri serta pasar luar negeri atau ekspor, sehingga dapat meraih rantai nilai global dalam artian lapangan kerja, pajak, akses teknologi, dan cadangan devisa semaksimal mungkin untuk kesejahteraannya. Posisi National Competitive Strategy, persaingan ekonomi antar negara, hubungan antara institusi, kebijakan, dan faktor-faktor lainnya yang menentukan tingkat daya saing industri sebuah negara di pasar global. National Competitive Strategy menjadi penting karena yang pertama, tingkat produktivitas dan daya saing industri menentukan perolehan rantai nilai yang berujung pada tingkat kemakmuran sebuah negara. Yang kedua, National Competitive Strategy atau NCS menjadi indikator penilaian bagi investor dalam menentukan negara tujuan investasinya. Kita lanjutkan, 12 pilar dari National Competitive Strategy antara lain infrastruktur, macroeconomic environment, health and primary education, higher education and training, goods market efficiency, labor market efficiency, financial market development, technological readiness, market size, business sophistication, dan innovation. Yang pertama, institusi. Institusi yang berfungsi dengan baik menyediakan sebuah bingkai dan nilai bagi semua stakeholders, individu, dan pemerintah untuk berinteraksi secara efisien, menjalankan bisnis, dan menciptakan kesejahteraan. Hal ini dikarenakan aktivitas ekonomi tidak berlangsung pada ruang yang vakum atau apolitical, melainkan melekat pada institusi sebagai dasar segala aktivitas tersebut. Hubungan antara institusi dan competitiveness terlihat dari keputusan perusahaan untuk melakukan investasi dan mengorganisasi jaringan produksinya dengan mempertimbangkan elemen-elemen institusi. Lanjut ke subbab dari pilar institusi. Yang pertama adalah kepastian hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual dan property right. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang punya hubungan dengan orang secara pribadi atau hak asasi manusia. Hak ini dapat dikatakan sebagai hak eksklusif karena hak ini diberikan secara khusus pada orang atau kelompok atas karya ciptaannya. Melalui hak ini, seseorang dapat menikmati secara ekonomis hasil karya ciptaannya. Adapun objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang dilahirkan oleh hasil pemikiran dan kemampuan intelektual manusia. Di sini bisa dikatakan seperti simbol merek dan hasil-hasil kekayaan intelektual dalam bidang seni seperti musik, teater, dan lain sebagainya. Dan di dalam produk biasanya ada logo seperti TM, trademark, service, SSM, service mark, R, registered mark, dan C atau copyright. Jika di dalam sebuah produk ada logo-logo tersebut, maka produk tersebut sudah masuk ke dalam hak kekayaan intelektual sehingga mencegah pencipratan dan lain sebagainya. Kita lanjut ke business friendly. Business friendly adalah bisnis yang lebih melihat lingkungan sekitar, dampaknya terhadap lingkungan sekitar atau ramah lingkungan. Negara sebagai sub-eksekutif yang melaksanakan kebijakan atau berinteraksi dengan pasar harus dapat memberikan efisiensi waktu seperti adanya kepastian waktu, prosedur usaha yang ringkas sehingga dapat menghemat waktu. Berbisnis itu tentu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan. Namun seseorang yang pengusaha juga harus memikirkan keberlanjutan dari bisnisnya serta memperhatikan lingkungan di sekitar dalam melakukan kegiatannya. Kita lanjut ke stabilitas politik. Stabilitas politik merupakan elemen dasar dari National Competitive Strategy
karena rangkaian aktivitas ekonomi mulai dari investasi, produksi, distribusi, serta konsumsi membutuhkan kepastian dan jaminan otoritas kekuasaan dalam bentuk kebijakan moneter. Alat tukar yang sah dalam artian mata uang, hukum, regulasi, dan keamanan. Kita lanjut. Dimensi stabilitas politik seperti ancaman perang dari negara lain, revolusi dan pemberontakan. Contoh stabilitas politik seperti mikro, perdagangan ke wilayah konflik seperti Papua, kemudian makro, reformasi politik Indonesia tahun 98, ketiga internasional. Kita lanjut aja ke sosial infrastruktur. Infrastruktur adalah sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Infrastruktur yang berfungsi dengan baik adalah landasan masyarakat modern. Selain melayani peran penting dalam memfasilitasi transisi bisnis, infrastruktur meningkatkan efisiensi suatu negara dan meningkatkan standar hidup warganya. Dengan demikian, ada korelasi positif antara produk domestik bruto negara dan kualitas infrastruktur mereka, dengan keduanya berbagi hubungan siklus. Pertumbuhan ekonomi memungkinkan investasi infrastruktur tambahan, sementara infrastruktur merupakan komponen penting dalam meningkatkan kondisi ekonomi. Infrastruktur di sini ditandai sebagai wadah dalam melakukan kegiatan ekonomi, contohnya seperti jalan tol, pelabuhan laut, infrastruktur komunikasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ketahanan energi. Pentingnya energi dalam national competitive strategi. Pertama, energi merupakan tenaga penggerak mesin, produksi, transportasi, dan komunikasi. Yang kedua adalah perbedaan harga energi menentukan keputusan lokasi industri untuk berinvestasi, terutama bagi industri yang mengkonsumsikan energi. Energi seperti bahan bakar untuk menggerakkan roda ekonomi di suatu negara. Kita lanjutkan ke makroekonomi. Makroekonomi di sini antara lain, pertama itu moneter. Moneter itu pertama kurs atau nilai tukar, kedua suku bunga. Suku bunganya dibagi lagi seperti stimulus investasi perusahaan, stimulus konsumsi masyarakat, mengontrol inflasi, saving investment gap, dan country credit rating. Instrumen kebijakan moneter antara lain di sini operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto atau discount rate. Yang ketiga adalah rasio cadangan wajib, keempat adalah himbauan moral, dan lain sebagainya. Kebijakan moneter di sini pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat. Kemudian kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Ketiga, kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kita lanjutkan. Kurs pertama, nilai tukar. Kurs di sini nilai tukar dalam sebuah negara yang punya mata uang berbeda, ya, akan mengatur agar nilai tukar mata uangnya tetap atau dapat berfluktuasi dalam batas yang kecil dengan cara pembeli atau menjual mata uang asing berdasarkan pergerakan permintaan atau penawaran mata uang tersebut. Di sini institusi yang berperan dalam mengatur itu semua adalah Bank Indonesia atau BI. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu tingkat pendidikan, pelatihan, dan kesehatan tenaga kerja. Tingkat pendidikan tenaga kerja berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan dalam hal kemampuannya untuk beradaptasi terhadap dinamika proses teknik produksi. Tingkat pendidikan tenaga kerja berpengaruh terhadap produktivitas perusahaan dalam hal kemampuannya untuk beradaptasi terhadap dinamika proses dan teknik produksi. Di sini tingkat pendidikan bisa dibilang sangat penting karena pekerja-pekerja yang berpendidikan tinggi akan dapat bekerja dengan baik sehingga menambah produktivitas ekonomi di Indonesia, dan dari situ perusahaan bisa memproduksi lebih banyak barang yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di nasional dan internasional.
Kesehatan tenaga kerja di sini juga sangat vital dalam menentukan tingkat kompetitif dan produktivitas sebuah negara. Lebih detailnya, pekerja yang tidak dalam kondisi fit atau sakit akan sering tidak masuk kerja, lambat kerja atau tidak efisien, sehingga mempengaruhi produktivitas perusahaan, seperti yang saya katakan tadi. Selain itu, tingkat kesehatan tenaga kerja juga akan meningkatkan pengeluaran atau biaya pengobatan yang ditanggung oleh perusahaan. Kita lanjutkan lagi ke poin berikutnya, yaitu ke efisiensi pasar. Negara dengan pasar barang yang efisien memiliki tempat yang bagus untuk memproduksi campuran produk dan jasa sehubungan dengan kondisi pasokan dan permintaan tertentu, sebagaimana memastikan bahwa barang-barang ini bisa diperdagangkan dengan sangat efektif dalam perekonomian. Berdasarkan nilai intrinsik sekuritas, teori ini menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas yang ada pada pasar mencerminkan informasi mengenai seberapa jauh harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. Berdasarkan akurasi dari ekspektasi harga, teori ini menjelaskan bahwa pasar dikatakan efisien jika harga atau nilai sekuritas yang ada pada pasar mencerminkan bahwa secara penuh dari ketersediaan informasi yang tersedia. Selanjutnya ke efisiensi pasar tenaga kerja. Efisiensi dan fleksibilitas pasar tenaga kerja adalah sangat penting untuk memastikan bahwa pekerja dialokasikan pada penggunaannya yang paling efisien dalam perekonomian dan diberikan insentif agar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. Pasar tenaga kerja karenanya harus memiliki fleksibilitas memindahkan pekerja dari satu aktivitas ekonomi ke yang lain dengan cepat dan dengan biaya yang rendah, dan memungkinkan fluktuasi gaji tanpa banyak gangguan sosial. Pentingnya yang terakhir ini terlihat dari peristiwa dari negara-negara Arab, di mana tingginya pengangguran anak muda di Tunisia memancing kerusakan sosial yang menyebar ke kawasan lain. Efisiensi pasar tenaga kerja juga memastikan sebuah hubungan yang jelas dan intensif antara pekerja dengan upaya untuk memajukan meritokrasi di tempat kerja, dan efisien pasar juga menyediakan kesetaraan dalam lingkungan usaha antara pria dan wanita. Kita lanjutkan lagi ke pembahasan poin berikutnya, yaitu perkembangan pasar keuangan. Krisis keuangan yang terjadi pada Amerika Serikat tahun 2008 menunjukkan peran sentral sektor keuangan bagi aktivitas ekonomi. Sebuah sektor keuangan yang efisien mengalokasikan modal yang disimpan oleh warga sebuah negara ke penggunaan yang paling produktif. Pasar ini mengalirkan sumber daya ke pengusaha atau proyek-proyek investasi dengan harapan tingkat pengembalian yang tinggi, dibandingkan berdasarkan hubungan politik. Kecermatan dan penilaian risiko yang tepat karenanya merupakan unsur kunci ukuran pasar keuangan. Investasi dari perusahaan adalah penting untuk meningkatkan produktivitas. Karenanya perekonomian mensyaratkan pasar keuangan yang mapan sehingga modal menjadi tersedia bagi investasi swasta dari sumber-sumber seperti pinjaman dari perbankan, pasar saham yang teregulasi dengan baik, modal ventura dan lain sebagainya. Pasar saham di sini diartikan sebagai tempat para investor menaruh saham atau ikut menanamkan modal di suatu perusahaan, yang juga menjadi sebuah faktor perkembangan ekonomi dan pasar keuangan. Kemudian ada pasar obligasi, pasar valuta asing, pasar komoditas dan lain sebagainya. Yang kesembilan ada kesiapan teknologi. Dalam dunia globalisasi hari ini telah meningkat secara berarti bagi perusahaan untuk bersaing berkeuntungan. Pilar ini mengukur ketangkasan bagaimana ekonomi menerapkan teknologi yang bersedia untuk meningkatkan produktivitas. Di sini teknologi digunakan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, sehingga perusahaan-perusahaan di sini memacu bersaing satu sama lain untuk meningkatkan penggunaan teknologi mereka yang lebih produktif lagi, sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain di negara mereka, meningkatkan kompetitif strategi nasional, kompetitif strategi. Yang 10 ada market size.
Ukuran pasar yang mempengaruhi produktivitas karena pasar yang besar memungkinkan perusahaan menggali skala ekonomi. Secara tradisional, pasar yang tersedia untuk perusahaan dibatasi oleh perbatasan nasional. Dalam era globalisasi, pasar internasional telah menjadi pengganti untuk pasar domestik, khususnya bagi negara kecil. Banyak bukti menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan secara positif berkaitan dengan pertumbuhan. Dengan memasukkan pasar domestik dan luar negeri sebagai ukuran pasar, kita sangat menghargai ekonomi export driven dan wilayah-wilayah yang punya common single market size seperti Uni Eropa. Kemudian ada poin selanjutnya yaitu kemapanan usaha. Tidak diragukan lagi bahwa kemapanan praktek usaha menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dalam produksi barang dan jasa. Pilar ini melihat keterkaitan yang rumit antara kualitas jaringan bisnis secara keseluruhan dalam sebuah negara dan kualitas operasional dan strategi sebuah perusahaan. Faktor-faktor ini penting bagi negara-negara dalam level pembangunan yang maju ketika sumber dasar perbaikan produktivitas telah jenuh. Kemapanan usaha di sini bisa dibilang orang yang sudah lama menjalankan usaha akan sangat paham memanage, mengatur usaha mereka supaya produktivitas tetap berjalan dan meningkat. Ke-12 ada inovasi. Inovasi di sini adalah dikatakan sebagai sebuah ide atau terobosan baru dalam perusahaan atau orang atau kelompok yang melakukan sebuah inovasi dalam memajukan ekonomi, perbaikan institusi, pembangunan infrastruktur, dan pengurangan ketidakstabilan makroekonomi, atau memperbaiki sumber daya manusia merupakan salah satu bagian dari inovasi tersebut. Karena inovasi ini biasanya dilakukan oleh para pengusaha dan perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi sehingga dapat membuat terobosan baru dalam kegiatan ekonomi yang meningkatkan daya saing strategi dalam nasional. Inovasi mempunyai 4 ciri, yaitu pertama memiliki kekhasan, kedua memiliki ciri atau unsur kebaruan, yang ketiga adalah inovasi dilakukan dalam program yang terencana, yang keempat inovasi digulirkan sebagai tujuan. Kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi adalah transfer kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, lembaga semi pemerintah maupun kepada swasta. Sebagai pembanding baik juga mengacu pada Turner dan mengacu yang berpendapat bahwa desentralisasi di dalam sebuah negara mencakup pelimpahan kewenangan dalam jangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dari pejabat atau lembaga pemerintahan di tingkat pusat kepada pejabat atau lembaga pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Di sini desentralisasi seperti yang kita ketahui bahwa di negara kita ada desentralisasi di masing-masing daerah dalam artian provinsi diberikan kewenangan khusus untuk mengatur daerah mereka masing-masing lewat pemimpin dari daerah-daerah yaitu gubernur, bupati dan lain sebagainya. Di sini otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan suprastruktur dan infrastruktur politik yang demokratik berbasis pada kedaulatan rakyat. Yang kedua, tujuan administrasi agar pemerintah daerah dapat dipimpin oleh kepala daerah dan bermitra dengan DPRD dapat menjalankan fungsinya untuk memaksimalkan nilai efektivitas, efisiensi, equity atau kesejahteraan dan ekonomi. Yang ketiga ada tujuan sosial ekonomi, mewujudkan pendayagunaan modal sosial, modal intelektual dan modal finansial masyarakat agar tercipta kesejahteraan masyarakat secara luas. Hubungan pilar-pilar daya saing di sini, masing-masing pilar strategi daya saing ini tidak berdiri sendiri, mereka malah cenderung memperkuat satu sama lain, serta kelemahan pada satu area cenderung berdampak negatif terhadap
area lain. Contohnya kemampuan inovasi yang kuat sangat sulit dicapai tanpa pekerjaan yang sehat, dididik dan dilatih dengan baik, yang akan menerapkan penyiapan teknologi baru dan tanpa pendanaan yang cukup untuk atau sebuah pasar barang yang efisien membuatnya mungkin tidak untuk membawa inovasi baru ke luar pasar. Jadi pilar-pilar yang sudah saya jelaskan tadi tidak bisa berdiri sendiri, tapi sangat membutuhkan pilar-pilar yang lain seperti yang saya jelaskan tadi. Saya rasa sampai di sini dulu penjelasan video saya kali ini tentang materi yang dipelajari dalam semester 6 di mata kuliah Strategi Daya Saing Nasional. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.